Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rusmendra, nomor BP 17131006, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang Kapita Selecta, is auditing guidance, dan is auditing procedure. Pertama, pengertian auditing sistem informasi. Pengertian auditing sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi pertama, conformance, kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga availability, compliance, performance, kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu effectiveness, efisiensi, reliability. Tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber: pertama, mengamankan aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi, mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Sama halnya dengan aktiva yang lain, maka aktiva ini juga perlu dilindungi dengan memasang pengendalian internal. Perangkat keras dapat rusak karena unsur kejahatan atau sebab-sebab lain. Perangkat lunak dan isi file data dapat dicuri. Peralatan pendukung dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diotorisasi. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi. Integritas data berarti data memiliki atribut, kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk menilai efektivitas sistem, perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Selanjutnya, untuk menilai apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misalnya mengambil keputusan. Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan informasi dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Sumber daya seperti ini biasanya sangat terbatas adanya. Oleh karena itu, beberapa
kandidat sistem atau sistem alternatif harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Ada 3 pendekatan auditing sistem informasi. Yang pertama, audit sekitar komputer, yaitu di mana pengguna komputer pada tahap proses diabaikan. Auditing melalui komputer, yaitu di mana pada tahapan proses penggunaan komputer telah aktif. Yang ketiga, auditing dengan komputer, yaitu di mana input, proses, dan output telah menggunakan komputer. Jenis audit sistem informasi. Yang pertama, pendekatan umum pada audit sistem informasi. Hampir semua pendekatan untuk sebuah audit sistem informasi mengikuti beberapa variasi dari sebuah struktur 3 tahap. 3 tahap pertama terdiri atas kajian ulang awal dan evaluasi wilayah yang akan diaudit dan persiapan rencana audit, yang bertujuan menentukan serangkaian tindakan yang akan dilakukan audit dan meliputi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan wilayah-wilayah tertentu yang akan diinvestigasi. Penggunaan tenaga kerja audit, teknologi audit yang akan digunakan, dan pengembangan anggaran waktu atau biaya audit itu sendiri. Yang kedua, audit aplikasi sistem informasi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi 3 wilayah umum, yaitu input, pemrosesan, output. Audit aplikasi biasanya meliputi pengkajian ulang pengendalian yang ada di setiap wilayah tersebut. Teknologi khusus yang digunakan akan tergantung pada kecerdasan dan sumber daya yang dimiliki auditor. Data pengujian ETF atau simulasi paralel dapat digunakan untuk pengendalian uji pemrosesan. Yang ketiga, audit pengembangan sistem aplikasi. Audit pengembangan sistem diarahkan pada aktivitas analisis sistem dan programmer yang mengembangkan dan memodifikasi program-program aplikasi, file, prosedur-prosedur yang terkait. Pengendalian proses pengembangan sistem mempengaruhi keandalan program-program aplikasi yang dikembangkan. 3 wilayah umum yang menjadi perhatian audit dalam proses pengembangan sistem adalah standar pengembangan sistem, manajemen proyek, dan pengawasan perubahan program. Teknik audit yang sering digunakan untuk masing-masing area tersebut adalah kaji ulang dan pengujian dokumentasi yang terkait. Yang ketiga, audit pusat layanan komputer. Pengendalian umum yang mengatur operasi pusat layanan komputer melengkapi pengendalian aplikasi yang dikembangkan dalam sistem aplikasi tertentu. Pengendalian umum yang mengatur operasi komputer juga membantu memastikan ketersediaan yang berkesinambungan atas sumber daya pusat pengendalian lingkungan. Audit dapat pula dilakukan dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan. Sistem mainframe yang akan berkaitan dengan pusat layanan komputer besar biasanya memiliki persyaratan suhu dan kelembaban khusus. Tahapan audit sistem informasi. Yang pertama, perencanaan. Menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit. Mengorganisasikan tim audit. Memahami tentang operasi bisnis klien. Mengkaji ulang hasil audit sebelumnya. Menyiapkan program audit.
Yang kedua, pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini yang dikerjakan yaitu mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang berhubungan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penerapan metode pengumpulan data yakni wawancara, kuesioner atau melakukan survei. Yang ketiga, pelaporan. Setelah pengumpulan data, maka akan diperoleh data yang akan diproses untuk dihitung menurut perhitungan maturity level. Di tahapan ini akan dilakukan pemberian informasi dalam bentuk hasil-hasil dari audit. Yang keempat, tindak lanjut. Tahapan ini dilakukan dengan pemberian laporan hasil audit dalam bentuk rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Kemudian, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Risiko audit. Risiko inherent adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, biasa juga karena kompleksitas transaksi dan kas transaksi, atau kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuri atau digelapkan, ketidakadaan informasi yang sifatnya objektif. Risiko pengendalian adalah risiko yang timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern SPI audit tak tahu karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain. Tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material dan atau penggelapan. Risiko deteksi adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material dan atau penggelapan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.